Pernahkah kamu menikmati semangkuk bakso yang rasanya begitu lezat, hingga membuatmu ingin kembali lagi, dan lagi? Tapi, apa jadinya kalau kuah bakso itu ternyata menyimpan rahasia kelam yang tak pernah bisa kamu bayangkan? Seorang janda tua, penjual bakso yang dagangannya selalu laris manis, ternyata punya cara mengerikan untuk menjaga pelanggannya tetap kembali. Dan rahasia itu adalah air susu dari tubuhnya sendiri. Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, dan komen agar saya rajin memberikan konten horor yang terbaik. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, ada warung bakso yang terkenal selalu ramai. Pemiliknya adalah Bu Lasmi, seorang janda berusia 50-an. Ia selalu menyambut pelanggannya dengan senyum ramah, meskipun wajahnya terlihat sedikit pucat. Warungnya sederhana, hanya sebuah gerobak dengan beberapa meja kayu di depan rumahnya. Namun, entah kenapa, semua orang yang pernah makan di sana akan setuju, bakso Bu Lasmi adalah yang terbaik. Setiap sore, pelanggan datang berbondong-bondong. Banyak yang penasaran, bagaimana mungkin bakso itu bisa selalu enak, meski bumbunya biasa saja. Bahkan, beberapa pedagang bakso lain mencoba meniru resepnya, tetapi hasilnya tidak pernah sama. Namun, ada hal yang aneh dengan Bu Lasmi. Setiap kali malam tiba, ia selalu menutup warungnya lebih awal, tepat pukul 9 malam, tak peduli seberapa ramai pelanggannya. Dan setiap malam, lampu di rumahnya akan padam, meninggalkan rumah itu gelap gulita. Tetapi, tetangga sering mendengar suara langkah kaki berat, seperti seseorang berjalan mondar-mandir di dalam rumah. Rahasia kelam mulai terungkap. Satu malam, Pak Darto, tetangga Bu Lasmi, merasa penasaran. Ia sering mendengar suara itu, dan malam itu, suara langkahnya terdengar lebih berat dari biasanya. Pak Darto memutuskan untuk mengintip dari celah jendela rumah Bu Lasmi. Di dalam, ia melihat pemandangan yang membuat tubuhnya membeku. Bu Lasmi duduk di depan semangkuk besar kuah bakso, wajahnya pucat pasi, dengan mata kosong menatap ke arah mangkuk itu. Tapi yang paling mengerikan, ia memegang pisau kecil di tangannya, dan memotong pelan bagian dada kirinya. Dari sana, cairan putih kental menetes, jatuh ke dalam kuah bakso. Dengan suara lirih, Bu Lasmi berbisik, "Ini syaratnya, Buyut, jangan ambil nyawaku dulu." Pak Darto terjungkal ke belakang, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia langsung lari ke rumahnya, tubuhnya gemetar hebat. Namun, ia tak berani menceritakan apa yang dilihatnya kepada siapapun. Siapa yang akan percaya? Kejadian malam itu terus menghantui Pak Darto. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Bu Lasmi dengan pisau kecil dan cairan putih yang menetes ke dalam mangkuk besar terus terlintas. Ia merasa mual hanya dengan membayangkannya. Tapi rasa takutnya lebih besar daripada rasa ingin tahu. Ia memilih diam dan berharap semua itu hanya mimpi buruk belaka. Namun, beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi di desa. Para pelanggan mulai sakit. Beberapa orang yang sering makan di warung Bu Lasmi mulai jatuh sakit. Awalnya hanya keluhan ringan, mual, pusing, atau lemas. Tapi lama-kelamaan, kondisinya menjadi semakin parah. Pak Maman, salah satu pelanggan setia, tiba-tiba pingsan di tengah sawah saat sedang bekerja. Tubuhnya demam tinggi, matanya berputar-putar seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Istrinya, Bu Siti, yang panik, memanggil dukun kampung. Saat Pak Maman sadar, ia mengigau tentang mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya. Ada wanita tua, dia berdiri di ujung ranjangku, dia menatapku, tapi matanya kosong, seperti mayat. Bu Siti merasa merinding, terutama saat suaminya menyebutkan wanita itu membawa mangkuk berisi kuah bakso. Dia menyuruhku makan, aku tidak bisa menolak. Penyelidikan Pak Darto. Pak Darto yang mendengar kabar ini semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan warung Bu Lasmi. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Bu Lasmi secara diam-diam. Suatu sore, ia melihat Bu Lasmi pergi ke hutan kecil di belakang desa dengan membawa sebuah ember besar. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengikutinya dari kejauhan. Di tengah hutan, Bu Lasmi berhenti di sebuah pohon besar. Ia menuangkan cairan dari ember itu ke tanah. Bau busuk yang menyengat langsung menyeruak. Pak Darto menahan napas, mencoba tidak memuntahkan isi perutnya. Ia melihat Bu Lasmi mulai merapalkan doa dengan suara lirih. Tangannya gemetar, tetapi wajahnya tetap dingin. "Buyut, ini syaratnya. Jangan ambil jiwa atau tubuhku.
biarkan mereka terus datang, biarkan mereka terus makan. Pak Darto tidak bisa lagi menahan diri. Ia berlari meninggalkan tempat itu, tetapi suara ranting patah di bawah kakinya membuat Bu Lasmi menoleh cepat. Wajahnya berubah menjadi begitu menyeramkan, seperti mayat hidup, dengan kulit yang pucat kehijauan. Matanya yang kosong menatap langsung ke arah Pak Darto. SSSSSTT. Jangan ikut campur, Darto, teriaknya, dengan suara yang berat dan bergema. Pak Darto hampir tersandung saat lari, tetapi ia berhasil kembali ke rumah dengan napas tersengal-sengal. Ia yakin, kalau ia tetap diam, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya juga. Korban lain bermunculan. Di hari-hari berikutnya, semakin banyak pelanggan Bu Lasmi yang jatuh sakit. Beberapa di antaranya bahkan meninggal dunia secara misterius. Anehnya, tak ada seorang pun yang mencurigai Bu Lasmi. Mereka hanya berpikir itu penyakit biasa. Namun, Pak Darto tahu kebenarannya. Ia sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu sebelum lebih banyak orang menjadi korban. Tapi, bagaimana caranya? Bu Lasmi bukan hanya seorang janda tua biasa. Ia telah terikat dengan kekuatan gaib yang lebih besar dari yang bisa ia lawan. Pak Darto merasa terjebak dalam dilema. Ia tidak bisa membiarkan semua ini terus terjadi, tapi ia juga tidak berani melawan Bu Lasmi secara langsung. Satu hal yang ia tahu pasti, malam ini, ia harus mencari cara untuk mengungkap rahasia kelam Bu Lasmi kepada orang-orang di desa, meski itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Malam itu, Pak Darto tak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, wajah pucat Bu Lasmi dengan mata kosong terus menghantuinya. Ia tahu, waktunya hampir habis. Jika ia tidak bertindak, mungkin dirinya sendiri yang akan menjadi korban berikutnya. Di tengah malam yang sunyi, ia memutuskan untuk menemui seseorang yang dianggap mampu mengatasi masalah ini, Pak Sarno, dukun sepuh yang tinggal di ujung desa. Pak Sarno dikenal sebagai orang yang mampu melawan ilmu hitam dan segala bentuk pesugihan. Pak Sarno membuka tabir kelam. Pak Darto mengetuk pintu rumah Pak Sarno dengan tangan gemetar. Tidak butuh waktu lama sebelum pintu terbuka, menampilkan sosok Pak Sarno yang sudah tua, dengan rambut putih panjang dan mata tajam yang penuh kewibawaan. "Ada apa, Darto? Kau terlihat seperti baru saja bertemu iblis," tanya Pak Sarno. Pak Darto menceritakan semuanya, tentang apa yang ia lihat di rumah Bu Lasmi, kebiasaan anehnya di hutan, dan pelanggan-pelanggannya yang jatuh sakit atau meninggal secara misterius. Pak Sarno mendengarkan dengan tenang, tetapi raut wajahnya semakin serius seiring cerita Darto. "Bu Lasmi telah melakukan pesugihan tingkat tinggi," ujar Pak Sarno setelah Darto selesai. "Ia tidak hanya mengorbankan dirinya, tapi juga nyawa orang-orang yang makan di warungnya." Pak Darto menggigil mendengar penjelasan itu. Ia tahu ini buruk, tapi tidak menyangka separah itu. Makhluk yang Bu Lasmi sembah adalah jin buyut, penguasa ilmu hitam di sekitar sini. Ia memberikan kesuksesan pada Bu Lasmi, tapi syaratnya sangat keji, campuran dari tubuhnya sendiri untuk mengikat jiwa pelanggannya. Orang-orang yang jatuh sakit atau mati, itu karena mereka sudah tidak memiliki daya tahan melawan kutukannya. Ritual pembersihan. Pak Sarno memutuskan untuk membantu. Ia meminta Pak Darto untuk menyiapkan beberapa barang, termasuk tanah dari kuburan yang baru digali, daun kelor, dan garam kasar. Mereka akan melakukan ritual pembersihan di dekat rumah Bu Lasmi untuk memutuskan hubungan antara Bu Lasmi dan jin buyutnya. Tengah malam, mereka berdua berangkat menuju rumah Bu Lasmi. Suasana begitu mencekam, dengan angin dingin yang berhembus pelan dan suara jangkrik yang terdengar seperti tangisan. Saat mereka mendekati rumah Bu Lasmi, Pak Darto merasakan hawa yang begitu berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Pak Sarno mulai menaburkan garam di sekitar rumah Bu Lasmi sambil merapalkan doa-doa. Tetapi tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari dalam rumah. Suara itu semakin keras, berubah menjadi tawa menggelegar yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Berani sekali kalian mengusikku," suara berat itu menggema, meski tidak ada sosok yang terlihat. Pak Sarno tetap tenang. Ia melanjutkan ritualnya sambil memegang daun kelor yang ia bakar perlahan. Asap putih yang mengepul mulai memenuhi udara, mengusir energi gelap yang menyelimuti tempat itu. Namun, tiba-tiba pintu rumah Bu Lasmi terbuka dengan keras. Di sana, Bu Lasmi berdiri dengan wajah yang tak lagi seperti manusia. Kulitnya hijau, matanya hitam legam, dan senyum menyeramkan terlukis di wajahnya. "Kalian pikir bisa menghentikanku? Tidak semudah itu," teriaknya, dengan suara yang bercampur dengan suara lain, seolah-olah ada banyak makhluk yang berbicara bersamaan. Serangan balasan Bu Lasmi. Bu Lasmi melangkah keluar dari rumahnya dengan tangan yang memegang pisau kecil.
Setiap langkahnya membuat tanah di bawahnya seperti membara, meninggalkan bekas hitam. Pak Darto mundur ketakutan, tetapi Pak Sarno tetap berdiri teguh. Aku tahu kau tidak ingin ini terjadi, Lasmi. Jin buyut itu sudah menguasai tubuhmu, tapi kau masih bisa memilih. Hentikan ini sekarang sebelum terlambat, seru Pak Sarno. Namun, Bu Lasmi hanya tertawa. Aku sudah menyerahkan segalanya untuk ini. Kalau kalian ingin melawanku, bersiaplah menghadapi kutukanku. Saat itu, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat ranting dan daun berjatuhan. Bayangan besar muncul di belakang Bu Lasmi, sosok jin buyut yang tinggi dan menyeramkan dengan taring panjang serta mata merah menyala. Pak Darto menjerit ketakutan, tapi Pak Sarno segera memegang tangannya. Kuatkan dirimu, Darto. Kita tidak boleh mundur. Pak Sarno mulai merapalkan doa yang lebih panjang, suaranya menggetarkan malam yang sunyi. Jin buyut itu mengamuk, membuat gemuruh di sekitar mereka. Tubuh Bu Lasmi tampak bergetar hebat, seolah-olah sedang berjuang melawan sesuatu di dalam dirinya sendiri. Pertarungan di alam gaib. Pak Sarno duduk bersila di tengah lingkaran garam yang telah ia buat sebelumnya. Ia mengatur napas dan mulai memusatkan energi spiritualnya. Dengan suara bergetar, ia berkata kepada Pak Darto, "Aku akan masuk ke alam gaib untuk menghadapi jin buyut ini. Kau harus menjaga lingkaran ini tetap utuh. Apapun yang terjadi, jangan melangkah keluar." Pak Darto yang sudah gemetar ketakutan hanya mengangguk. Di depannya, Bu Lasmi masih berdiri dengan tubuh yang bergetar hebat, sementara bayangan jin buyut itu semakin besar dan mencekam. Masuk ke dimensi lain. Pak Sarno memejamkan mata, melafalkan mantra dengan pelan namun penuh keyakinan. Udara di sekitar lingkaran garam tiba-tiba terasa lebih dingin. Dalam sekejap, tubuh Pak Sarno terjatuh ke tanah, jiwanya telah memasuki dimensi lain. Di dimensi itu, suasana begitu suram. Langit berwarna merah tua dengan awan hitam yang bergerak cepat. Di kejauhan, sebuah istana besar berdiri megah, dikelilingi oleh pohon-pohon mati dan sungai darah. Pak Sarno tahu, di sanalah jin buyut itu berkuasa. Dengan keberanian yang tersisa, ia melangkah menuju istana. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mencoba menariknya kembali ke dunia nyata. Tetapi ia terus berjalan, hingga akhirnya tiba di depan gerbang besar yang terbuat dari tulang belulang manusia. Pertemuan dengan jin buyut. Saat Pak Sarno mendorong gerbang itu, suara tawa menggelegar terdengar dari dalam. Di ruang besar yang penuh dengan bayangan, jin buyut muncul. Sosoknya jauh lebih besar daripada yang terlihat di dunia nyata, dengan tubuh yang bersisik hitam, taring panjang, dan mata merah menyala yang memancarkan kebencian. "Berani sekali kau masuk ke wilayahku, manusia," suara jin buyut menggema. "Apa yang kau cari di sini?" Pak Sarno berdiri teguh. "Aku datang untuk memutuskan ikatanmu dengan Lasmi. Kau telah mengambil terlalu banyak nyawa tak berdosa." Jin buyut tertawa, suaranya bergema hingga membuat tanah bergetar. "Lasmi adalah milikku. Dia yang memintanya. Dia menyerahkan segalanya kepadaku. Kau pikir kau bisa melawanku, manusia lemah?" Pak Sarno tidak gentar. Ia mengangkat tangannya, memperlihatkan keris kecil yang telah ia bawa ke alam gaib ini. Keris itu dipenuhi dengan doa-doa suci yang telah ia rapalkan sebelum ritual. "Aku bukan manusia biasa. Aku datang membawa kekuatan yang lebih besar dari nafsumu," ujar Pak Sarno dengan tegas. Jin buyut mengamuk. Ia melompat ke arah Pak Sarno dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tetapi Pak Sarno bergerak cepat, menghunus keris itu ke arah bayangan gelap yang melayang di udara. Di dunia nyata. Sementara itu, di dunia nyata, Pak Darto semakin gelisah. Bu Lasmi mengerang dengan suara yang sangat tidak manusiawi. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tanah, sementara bayangan jin buyut di belakangnya semakin memudar. Pak Darto memegang tasbih di tangannya, berusaha membaca doa untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, hawa dingin di sekitarnya semakin menyesakan, membuatnya hampir tak sanggup bernapas. Tiba-tiba, suara teriakan keras terdengar dari tubuh Bu Lasmi. Ia jatuh ke tanah dengan tubuh yang menggigil hebat, sementara bayangan jin buyut itu menghilang sesaat. Kemenangan sementara. Di alam gaib, Pak Sarno berhasil menusukkan keris itu ke tubuh jin buyut. Makhluk itu meraung kesakitan, tubuhnya meledak menjadi serpihan bayangan gelap yang menyebar ke seluruh dimensi. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, jin buyut berteriak, "Ini belum selesai, manusia. Aku akan kembali, dan kau tidak akan bisa menyelamatkan semuanya." Pak Sarno tersentak kembali ke tubuhnya di dunia nyata. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, tetapi ia tahu pertarungan belum sepenuhnya selesai. "Pak Darto, ini baru awal.
Ikatan Lasmi dengan jin itu memang terputus, tapi arwahnya masih terikat pada pesugihan. Kita harus menyelesaikan ini sepenuhnya, atau kutukan ini akan terus berlanjut, ujar Pak Sarno dengan suara lelah. Bu Lasmi yang kini terkulai di tanah membuka matanya perlahan. Wajahnya terlihat lebih manusiawi, tetapi ada ketakutan mendalam di sana. Tolong aku tidak ingin ini terus terjadi, isaknya. Namun, sebelum Pak Sarno sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam rumah Bu Lasmi. Suara benda jatuh dan pintu yang terbanting menandakan sesuatu yang lebih mengerikan sedang mendekat. Kutukan yang tak kunjung berakhir. Pak Sarno segera berdiri, matanya menatap tajam ke arah rumah Bu Lasmi. Suara pintu terbanting keras itu membuat bulu kuduk Pak Darto berdiri. Sementara itu, Bu Lasmi hanya bisa tergolek di lantai dengan tubuh yang lemas, mulutnya bergumam lirih. Dia datang lagi. Pak Sarno menyuruh Pak Darto untuk tetap menjaga Bu Lasmi. Jangan biarkan dia keluar dari lingkaran garam ini. Apapun yang terjadi, tetap di sini, katanya dengan tegas. Pak Sarno lalu melangkah mendekati rumah itu. Hawa dingin menyeruak dari pintu yang terbuka, seolah ada sosok tak kasat mata yang menunggu di dalam. Pintu ke dunia gelap. Saat Pak Sarno memasuki rumah, ia disambut dengan pemandangan yang tidak biasa. Dinding-dinding rumah tampak berubah menjadi hitam legam, seperti dilapisi bayangan pekat. Bau busuk menyengat memenuhi ruangan. Di tengah ruang tamu, terlihat sebuah bak besar berisi cairan merah kental yang mengeluarkan asap tipis. Pak Sarno mendekat, merasakan energi negatif yang begitu kuat. Cairan itu tampaknya bukan air biasa, melainkan sisa ritual pesugihan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar terdengar dari dalam bak tersebut. Manusia, kau pikir kau sudah menang? Kau hanya membuka pintu kutukan yang lebih besar. Dari dalam bak, sosok jin buyut yang sebelumnya dikalahkan oleh Pak Sarno mulai muncul kembali, tetapi kini ia terlihat lebih menyeramkan. Tubuhnya yang bersisik kini dihiasi dengan duri-duri besar, dan matanya bersinar dengan warna merah darah. Pak Sarno segera mengangkat keris sucinya. Aku tahu kau akan kembali. Kali ini, aku akan memastikan kau pergi selamanya. Pertarungan kedua. Jin buyut itu melompat keluar dari bak, mengeluarkan raungan yang mengguncang seluruh rumah. Tubuhnya melayang, menciptakan angin kencang yang membuat benda-benda di sekitar beterbangan. Pak Sarno mulai melafalkan doa-doa dengan suara lantang. Keris di tangannya memancarkan cahaya putih terang, menembus bayangan gelap yang mengelilingi jin buyut. Namun, kali ini makhluk itu tampak lebih kuat. Setiap cahaya yang diarahkan ke arahnya hanya mampu melukai sedikit dari tubuhnya. Kau pikir doa-doamu bisa mengalahkanku? Aku sudah diberi kekuatan oleh ratusan nyawa yang telah diserahkan kepadaku, teriak jin buyut sambil menyerang dengan cakar tajamnya. Pak Sarno melompat mundur, menghindari serangan itu. Ia menyadari bahwa ini tidak seperti pertarungan sebelumnya. Jin buyut ini telah menyerap kekuatan dari ritual-ritual pesugihan yang dilakukan Bu Lasmi, dan kini ia hampir tak terkalahkan. Bu Lasmi kembali kerasukan. Di luar rumah, Pak Darto mulai panik. Bu Lasmi yang semula lemas kini kembali bergerak, tetapi dengan gerakan yang aneh. Matanya berubah menjadi putih seluruhnya, dan ia tertawa dengan suara yang sangat menyeramkan. Kalian tidak akan bisa menghentikanku. Suara itu bukan suara Bu Lasmi, melainkan suara jin buyut yang berbicara melalui tubuhnya. Pak Darto mencoba memegang tangan Bu Lasmi, tetapi tubuh wanita itu terasa seperti terbakar. Ia meronta-ronta, mencoba keluar dari lingkaran garam. Pak Darto hanya bisa berteriak, "Pak Sarno, cepat! Sesuatu terjadi di sini!" Mengorbankan diri. Di dalam rumah, Pak Sarno semakin terdesak. Jin buyut itu semakin agresif, menyerang tanpa henti. Pak Sarno tahu, jika ia tidak menghentikan makhluk ini sekarang, nyawa lebih banyak akan menjadi tumbalnya. Dengan napas tersengal, ia memusatkan seluruh energinya ke dalam keris suci. Ya Allah, hanya kepada Mu aku memohon perlindungan. Berikan aku kekuatan untuk mengakhiri ini. Keris itu mulai memancarkan cahaya yang sangat terang, membuat jin buyut menjerit kesakitan. Namun, sebelum Pak Sarno sempat melancarkan serangan terakhir, jin buyut itu tertawa keras. Kau ingin mengorbankan dirimu, manusia? Silakan. Tapi ingat, kutukan ini tidak akan berakhir begitu saja. Pak Sarno tahu apa yang harus ia lakukan. Ia melompat ke arah jin buyut, menusukkan keris itu langsung ke tubuhnya. Cahaya putih terang menyelimuti ruangan, dan suara jeritan jin buyut menggema hingga keluar rumah. Ketenangan yang menipu. Di luar rumah, Bu Lasmi tiba-tiba terjatuh, tubuhnya kembali lemas. Pak Darto yang ketakutan hanya bisa memeluknya. Lingkaran garam tetap utuh,
dan suasana kembali sunyi. Namun, Pak Sarno tidak pernah keluar dari rumah itu. Setelah beberapa menit, Pak Darto memberanikan diri untuk masuk. Di dalam, ia menemukan Pak Sarno terbaring di lantai, tak bergerak, tetapi dengan senyum tipis di wajahnya. Keris suci itu telah pecah menjadi serpihan kecil di sisinya. Pak Darto merasa lega sejenak, tetapi ketika ia membantu Bu Lasmi bangun, sebuah suara kecil terdengar dari dalam rumah, suara yang sangat familiar, tawa jin buyut, yang kini terdengar lebih lirih, tetapi penuh ancaman. Kalian pikir ini sudah selesai? Ini baru permulaan. Ketenangan yang penuh ancaman. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah kejadian di rumah Bu Lasmi, Pak Darto membawa tubuh Pak Sarno ke musola terdekat untuk dimandikan dan disemayamkan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Di tengah malam, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah dapur rumah Bu Lasmi, suara seperti orang sedang mengaduk cairan kental, diiringi tawa kecil yang melengking. Bu Lasmi, yang sudah sadar, mendadak menggigil. "Dia masih di sini," bisiknya kepada Pak Darto. Wajahnya pucat pasi, dan matanya terus menatap ke arah dapur. Jejak darah di dapur. Pak Darto yang penasaran akhirnya memberanikan diri untuk mengecek dapur. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu. Pemandangan yang ia temukan membuat tubuhnya lemas seketika. Bak besar yang digunakan untuk ritual pesugihan itu kini penuh dengan cairan merah yang berbau busuk. Di sekelilingnya, terlihat jejak-jejak tangan kecil berlumuran darah yang menempel di dinding dapur. "Apa ini? Kenapa semua ini masih ada?" gumam Pak Darto. Saat ia mencoba melangkah lebih dekat, suara cekikikan kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Pak Darto berbalik, dan sekelebat bayangan hitam melesat melewatinya. Ia jatuh terduduk, napasnya memburu. Kehadiran yang tak terlihat. Bu Lasmi duduk di ruang tengah, memeluk lututnya sambil menggigil. Ia merasa kehadiran sesuatu yang berat dan dingin menekan seluruh tubuhnya. Seolah-olah ada sosok yang tak kasat mata berdiri di belakangnya, mengawasinya dengan tatapan tajam. "Aku tidak pernah meminta ini terjadi, aku hanya ingin hidup lebih baik," lirih Bu Lasmi sambil menangis. Namun, tangisannya terhenti ketika suara berat kembali terdengar, kali ini dari belakangnya. "Dan kau sudah mendapatkannya. Tapi semua ada harganya." Bu Lasmi berteriak, memegangi kepalanya yang terasa berdenyut. Suara itu adalah suara jin buyut, yang kini berbicara langsung ke dalam pikirannya. Pak Darto membuka rahasia baru. Pak Darto keluar dari dapur dengan wajah panik. "Bu Lasmi, kita harus pergi dari rumah ini. Semuanya masih terikat dengan jin itu. Kalau kita tetap di sini, nyawa kita dalam bahaya." Bu Lasmi menggeleng. "Aku tidak bisa pergi. Kalau aku pergi, dia akan menghantui orang lain. Dia akan mengincar keluargaku, tetanggaku, semua orang yang dekat denganku." Pak Darto termenung. Ia tahu Bu Lasmi ada benarnya. Jin buyut itu telah terikat dengan kehidupan Bu Lasmi. Selama Bu Lasmi hidup, makhluk itu akan terus ada, dan bahaya akan mengintai siapapun yang mencoba melawan. Namun, di tengah kebingungannya, Pak Darto teringat sesuatu. Pak Sarno pernah menyebutkan bahwa setiap perjanjian pesugihan memiliki titik lemah, sesuatu yang menjadi sumber kekuatan utama jin tersebut. Jika titik itu dihancurkan, jin akan kehilangan kekuatannya, dan perjanjian akan berakhir. Petunjuk dari surat wasiat. Pak Darto teringat sebuah benda yang disimpan oleh Pak Sarno sebelum kejadian terakhir di rumah itu, sebuah amplop coklat. Dengan tergesa, ia mengambil amplop itu dari tasnya. Di dalamnya, terdapat selembar kertas dengan tulisan tangan Pak Sarno. Titik lemah pesugihan ini adalah induk pemberi susu. Jin buyut ini terhubung dengan sosok pemberi kekuatan, yang bentuknya berupa sesosok makhluk wanita setengah manusia dan binatang. Ia bersembunyi di dunia gaib, tetapi tanda kehadirannya selalu ada di sekitar tempat pesugihan dilakukan. Pak Darto membaca tulisan itu dengan tangan bergetar. "Induk pemberi susu? Apa maksudnya?" tanyanya pada diri sendiri. Tanda yang muncul. Tiba-tiba, hawa dingin kembali terasa di dalam rumah. Lampu-lampu mulai berkedip, dan bau busuk menyeruak semakin kuat. Bu Lasmi kembali menggigil, menunjuk ke arah dinding rumah. "Lihat, lihat itu!" Pak Darto menoleh, dan matanya membelalak. Di dinding itu muncul bayangan sosok wanita besar dengan kepala menyerupai kambing, tetapi tubuhnya seperti manusia. Sosok itu tertawa kecil, lalu menghilang dalam sekejap. "Itu dia? Itu dia induk pemberi susu!" teriak Bu Lasmi, suaranya penuh ketakutan. Pak Darto merasa ini adalah petunjuk yang diberikan oleh Pak Sarno sebelum ia meninggal. Ia tahu, untuk menghentikan kutukan ini, ia harus mencari cara untuk menghadapi makhluk tersebut. Tetapi,
Bagaimana caranya memasuki dunia gaib tempat sosok itu bersembunyi? Perjalanan ke dunia gaib. Pak Darto menyadari bahwa waktu semakin sempit. Keberadaan induk pemberi susu bukan hanya ancaman bagi Bu Lasmi, tetapi juga bagi semua orang di sekitar mereka. Namun, memasuki dunia gaib bukan hal yang mudah. Ia membutuhkan petunjuk lebih jauh. Bu Lasmi yang masih terguncang tiba-tiba berbicara dengan suara bergetar, "Ada satu orang yang pernah membantuku dulu. Dia tahu cara menghadapi jin buyut ini, tapi aku takut untuk mencarinya." Pak Darto memaksa Bu Lasmi untuk menjelaskan. Dengan suara lirih, Bu Lasmi menyebut nama seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa, seorang pria misterius bernama Mbah Tarto. Mencari bantuan dari Mbah Tarto. Malam itu juga, Pak Darto dan Bu Lasmi memberanikan diri untuk pergi ke rumah Mbah Tarto. Rumahnya gelap dan dikelilingi pepohonan tua yang menjulang tinggi, seperti menyembunyikan rahasia kelam. Setelah mengetuk beberapa kali, pintu akhirnya terbuka. Seorang pria tua dengan sorot mata tajam berdiri di sana. "Aku sudah menunggu kalian," katanya dengan suara berat. "Kalian datang karena pesugihan itu, bukan?" Pak Darto dan Bu Lasmi saling bertukar pandang. "Bagaimana Mbah Tarto bisa tahu?" "Tidak ada waktu untuk bertanya," lanjut Mbah Tarto. "Jika kalian ingin menghentikan ini, kalian harus siap menghadapi bahaya besar. Dunia jin tidak suka diganggu, terutama yang sekuat buyut itu." Mbah Tarto kemudian menjelaskan bahwa untuk memasuki dunia gaib, mereka harus melakukan ritual pemanggilan di tempat asal pesugihan dilakukan, dapur rumah Bu Lasmi. Ritual itu akan membuka portal, tetapi konsekuensinya adalah nyawa mereka akan menjadi taruhan. Ritual pemanggilan. Malam berikutnya, di dapur yang masih menyisakan bau busuk, Mbah Tarto mulai mempersiapkan ritual. Lingkaran dengan simbol-simbol kuno digambar di lantai menggunakan kapur putih. Di tengah lingkaran, ia menempatkan mangkuk yang berisi susu putih bercampur darah ayam hitam. "Ini bukan sekadar portal," ujar Mbah Tarto. "Ini adalah perangkap. Jika kalian berhasil menemukan induk pemberi susu dan menghancurkan simbol kekuatannya, kalian bisa memutuskan perjanjian ini. Tapi ingat, jika kalian gagal, kalian tidak akan kembali." Bu Lasmi gemetar ketakutan, tetapi Pak Darto memegang bahunya. "Kita harus mencoba," katanya tegas. Masuk ke dunia gaib. Ketika Mbah Tarto mulai melantunkan mantra, udara di dapur menjadi semakin dingin. Angin yang tidak diketahui sumbernya berputar di dalam ruangan. Tiba-tiba, lingkaran di lantai mulai bersinar, dan portal kecil terbuka. Pak Darto dan Bu Lasmi merasa tubuh mereka ditarik masuk. Dalam sekejap, mereka berada di tempat yang berbeda, sebuah hutan gelap dengan pohon-pohon besar yang tampak seperti hidup. Suara-suara aneh terdengar di kejauhan, dan kabut tebal menyelimuti jalan. "Apa ini?" bisik Bu Lasmi. Pak Darto memegang tangannya erat. "Tetap dekat denganku. Kita harus menemukan makhluk itu." Pertemuan dengan jin buyut. Mereka berjalan menyusuri hutan, mengikuti suara yang terdengar seperti tangisan bayi bercampur tawa melengking. Semakin jauh mereka berjalan, semakin gelap suasana. Di tengah perjalanan, mereka bertemu sosok hitam besar yang berdiri di tengah jalan. Itu adalah jin buyut, yang kini menampakkan wujudnya sepenuhnya, sebuah sosok tinggi dengan kepala menyerupai kambing, dan tubuh manusia dengan kulit hitam berkilau. "Kalian berani masuk ke wilayahku?" suaranya bergema, memenuhi seluruh hutan. Pak Darto mencoba menunjukkan keberanian. "Kami datang untuk mengakhiri ini. Kau tidak bisa lagi memanfaatkan Bu Lasmi." Jin buyut tertawa. "Kalian pikir bisa mengalahkanku? Aku sudah hidup lebih lama dari umur manusia. Kalian hanyalah debu di hadapanku." Menuju sarang induk pemberi susu, Mbah Tarto yang masih berada di dunia nyata memandu mereka melalui doa dan mantra. Ia membisikkan instruksi ke dalam pikiran Bu Lasmi, "Ikuti cahaya biru. Itu akan membawamu ke sarang induk pemberi susu." Pak Darto dan Bu Lasmi berlari, menghindari kejaran jin buyut yang mengamuk. Di kejauhan, mereka melihat sebuah gua besar dengan cahaya biru menyala dari dalamnya. "Itu dia," seru Pak Darto. Namun, sebelum mereka bisa mencapai gua, jin buyut menghadang mereka dengan kekuatan penuh. Pohon-pohon di sekitar mereka tumbang, dan angin kencang menghantam tubuh mereka. "Tidak ada jalan keluar untuk kalian," geram jin buyut. Melawan ketakutan terbesar. Pak Darto dan Bu Lasmi tahu ini adalah saat penentuan. Mereka harus melawan ketakutan mereka sendiri untuk melangkah ke gua. Dengan doa yang terus terucap dari bibir mereka, mereka berlari menembus kekuatan jin buyut. Setibanya di dalam gua, mereka melihat sosok induk pemberi susu. Makhluk itu tampak seperti wanita dengan wajah pucat, tetapi tubuhnya setengah ular, dengan tangan yang memegang wadah berisi cairan susu.
Bu Lasmi terjatuh ke lantai gua, menangis. Aku tidak kuat lagi. Pak Darto menggenggam tangan Bu Lasmi. Kita harus melakukannya bersama. Hancurkan simbol itu. Sementara itu, induk pemberi susu perlahan mendekati mereka, dengan tawa yang memekakkan telinga. Di dalam gua yang gelap dan mencekam, induk pemberi susu semakin mendekat. Wajahnya tampak seperti gabungan antara manusia dan makhluk gaib, dengan mata kosong yang memancarkan cahaya biru. Pak Darto berdiri di depan Bu Lasmi, mencoba melindunginya meski tubuhnya gemetar ketakutan. Bu Lasmi, ingat apa yang dikatakan Mbah Tarto, bisik Pak Darto dengan nada tegas. Kita harus menghancurkan simbol kekuatannya. Di sudut gua, terlihat sebuah patung kecil berbentuk wanita dengan mangkuk di tangan. Patung itu memancarkan aura dingin yang membuat darah mereka membeku. Melawan jin buyut. Saat Pak Darto dan Bu Lasmi mendekati patung itu, suara gemuruh terdengar. Jin buyut muncul di mulut gua, menghalangi jalan keluar mereka. Tubuhnya kini lebih besar, dan cahaya merah keluar dari matanya. Kalian pikir bisa kabur dariku? Patung itu adalah simbol kehidupanku. Sentuh, dan kalian akan mati. Pak Darto tidak peduli. Ia meraih sebatang kayu dari lantai gua dan mencoba menghantam patung itu. Namun, sebelum ia bisa melakukannya, jin buyut melancarkan serangan. Angin kencang menghantam tubuh Pak Darto, membuatnya terhempas ke dinding gua. Bu Lasmi yang melihat itu menjerit. Jangan sakiti dia, ini semua salahku. Jin buyut tertawa. Benar, ini salahmu. Tapi kau milikku, Lasmi. Kau tak akan pernah bisa lari. Munculnya keberanian Bu Lasmi. Tangisan Bu Lasmi berubah menjadi kemarahan. Ia menyadari bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri, dan hanya ia yang bisa mengakhirinya. Dengan sisa keberanian yang ada, Bu Lasmi meraih sebuah batu besar di lantai gua. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku lagi, teriak Bu Lasmi sambil menghantamkan batu itu ke patung kecil. Namun, patung itu tidak pecah. Sebaliknya, getaran hebat mengguncang gua. Induk pemberi susu memekik dengan suara yang memecahkan telinga, sementara jin buyut melancarkan serangan terakhirnya. Doa yang menyelamatkan. Pak Darto yang terluka parah merangkak ke sisi Bu Lasmi. Doa, Bu Lasmi, doa, bisiknya. Bu Lasmi teringat ajaran Mbah Tarto, lalu mulai melafalkan doa dengan segenap hati. Mantra yang diajarkan mulai keluar dari bibirnya, terdengar seperti suara yang berlawanan dengan tawa induk pemberi susu. Perlahan, aura di gua mulai berubah. Cahaya biru memudar, dan induk pemberi susu mulai melemah. Jin buyut tampak kesakitan, tidak lagi bisa berdiri tegak. Tidak, ini tidak mungkin. Kau adalah milikku, teriak jin buyut. Dengan kekuatan terakhirnya, Bu Lasmi memukul patung itu sekali lagi. Kali ini, patung itu pecah menjadi serpihan kecil. Kehancuran dunia gaib. Saat patung itu hancur, suara ledakan terdengar. Gua mulai runtuh, dan jin buyut serta induk pemberi susu lenyap dalam sekejap. Cahaya putih menyilaukan mata mereka, dan tiba-tiba, Bu Lasmi dan Pak Darto terbangun di dapur rumah Bu Lasmi. Mbah Tarto berdiri di depan mereka, tampak kelelahan. Kalian berhasil. Pesugihan itu telah dihancurkan. Tapi ingat, dosa ini tetap akan kau tanggung, Lasmi. Kau harus bertobat sepanjang hidupmu. Epilog. Setelah kejadian itu, Bu Lasmi menutup warung baksonya dan meninggalkan desa. Ia memilih hidup sederhana di tempat terpencil, menghabiskan hari-harinya untuk beribadah dan memohon ampunan. Pak Darto kembali ke kehidupan normalnya, tetapi bayangan malam mengerikan itu akan selalu menghantui pikirannya. Pesugihan telah dihentikan, tetapi dosa dan bekasnya akan tetap ada. Desa itu kembali tenang, tetapi kisah janda penjual bakso yang menggunakan susu tubuhnya akan terus menjadi cerita horor yang diceritakan dari generasi ke generasi.